Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita akan bersama-sama belajar mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan berbicara tentang harapan akan hari esok. Saudaraku, kita semua memiliki impian akan hari esok. Kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup sehat, dan bahkan kita ingin hidup bisa sukses. Kita ingin memiliki keluarga yang bahagia, memiliki pekerjaan yang baik, yang memuaskan, dan masa depan yang cerah. Namun, terkadang kita merasa bahwa impian-impian atau harapan-harapan kita itu tidak akan pernah bisa tercapai. Kita merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Setiap hari, setiap saat selalu ada persoalan yang tidak kita inginkan, tetapi terjadi dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan agar impian-impian itu bukan hanya sebuah harapan atau impian yang kosong belaka? Judul renungan hari ini adalah Impian akan Hari Esok. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah sumber kehidupan kami. Kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah, dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, harapan dan impian adalah hal yang indah. Perkara harapan dan impian ini dapat memberi kita tujuan dan arah dalam hidup yang menjadi lebih bersemangat lagi. Namun, harapan dan impian ini tidak akan pernah menjadi kenyataan jika kita tidak mengambil suatu tindakan yang nyata, suatu langkah yang konkret untuk mewujudkan impian atau harapan kita itu. Dengan berdoa kepada Tuhan, membuat rencana yang baik, mengambil tindakan yang tepat, dan tidak menyerah untuk mengejar impian itu, kita dapat mewujudkan impian dan harapan kita dan membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Saudaraku, ketika mengawali musim tanam, para petani disibukkan dengan pekerjaan mempersiapkan lahan agar siap ditanami benih padi. Pekerjaan ini memerlukan tenaga dan biaya yang besar. Namun, kesulitan tentang tenaga dan biaya ini tidak merintangi para petani untuk melakukan pekerjaan mereka dengan tekun. Para petani tetap dengan semangat yang tinggi mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Karena mereka memiliki impian, karena para petani ini memiliki harapan yang besar bahwa ketika musim panen tiba, mereka akan menerima imbalan yang setimpal dengan kerja keras yang telah dilakukannya. Ya saudaraku, kita perlu memiliki harapan dan impian akan hari esok yang lebih baik. Dan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Salah satu tindakan yang penting yang harus kita lakukan adalah menyertakan Tuhan
dalam setiap rencana dan rancangan kita. Mari kita baca Mazmur 71 ayat 14 dan 15. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Saudaraku, pemazmur ini dalam menjalani kehidupannya, dia senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja. Berharap dalam pujian ucapan syukur. Pemazmur mengawali doa dengan pengakuan akan segala keterbatasan yang dimilikinya. Sebagai makhluk yang serba terbatas, ia membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas agar mampu menjalani setiap proses kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pemazmur dengan sepenuh hati meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Pengasih dan penuh keadilan. Pemazmur kembali menekankan perlunya memiliki harapan tentang masa yang akan datang. Suatu harapan dan impian yang bisa dijadikan tumpuan yang nyata agar bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena hanya di dalam Tuhan sajalah, maka harapan dan impian itu akan memperoleh kepastian. Dia Tuhan akan memberikan perlindungan kepada semua umat yang dikasihinya. Dia Tuhan juga akan menuntun umatnya berjalan dalam kemenangan. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini akan lebih indah ketika kita meletakkan pengharapan dan impian kita hanya kepada Tuhan saja. Karena bersama dengan Tuhan, kita dimampukan menjalani setiap proses kehidupan dengan baik, sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah engkau berhenti berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber dan tempat pengharapan kita yang sesungguhnya. Dia Tuhan akan memberikan yang terbaik pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Saudaraku, sesungguhnya pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan itu bisa kita peroleh hanya di dalam Tuhan saja. Lantas, bagaimana kita harus bersikap saat menanti harapan itu menjadi nyata dan terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudaraku yang terkasih, banyak orang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Ya saudaraku, ketika kita berpengharapan di dalam Tuhan, kita memang belum melihat kenyataan akan pengharapan itu. Sebab kalau pengharapan itu sudah ada pada kita, itu namanya bukan pengharapan lagi, karena sudah ada di depan kita. Tetapi yang dimaksud dengan pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi akan hidup kita, tetapi kita belum melihatnya, bahkan gambarannya bagaimana kita memperolehnya,
kita juga masih abu-abu. Tetapi iman kita percaya bahwa Tuhan akan mewujudkannya. Itulah pengharapan kita. Makanya ketika banyak orang belum menerima keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, mereka mudah menjadi patah semangat. Padahal pengharapan itu belum dia peroleh. Ketika ada perkara yang membuat hidup mereka menjadi tidak nyaman, maka mereka mulai mengomel, mulai memberontak, dan bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialami saat itu. Karena apa yang dialami saat itu berbeda jauh dengan apa yang dia harapkan. Dan dia mulai memberontak, mulai mengomel dan menyalahkan Tuhan. Hal ini akan terus berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari permasalahan yang ada. Dia akan berusaha keluar dari masalah itu apapun caranya. Dia menghalalkan segala cara. Dia menggunakan segala caranya, pikirannya menurut kemauannya sendiri. Sudah tidak mau seturut akan kebenaran Tuhan. Pokoknya dia pengen bebas dari masalah yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa memperolehnya dengan pengharapan itu, dengan cara-caranya dia. Dan dengan cara seperti ini, maka orang itu akan semakin jauh dari pengharapan yang dia inginkan. Orang akan menjadi tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya nanti berujung pada kesia-siaan. Seperti ada tertulis, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya saudaraku, banyak orang mengira bahwa jalan yang ditempuhnya itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan dan permasalahan yang sedang dihadapinya dalam hidupnya. Padahal jalan yang sedang dia tempuh itu menuju maut. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, ketika hidupmu sekarang ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang engkau harapkan, janganlah engkau mengambil jalan pintas dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri atau mengandalkan orang lain. Tetaplah engkau dengan setia hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, dan teruslah berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan yang merancang masa depanmu. Tuhan yang terjadi dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan paling tahu kondisimu, dan Tuhan paling tahu yang terbaik yang akan Tuhan berikan untuk engkau. Saudaraku, kita harus mampu menghadapi tekanan hidup hanya dalam Tuhan saja. Seperti lagu "Engkaulah Perisaiku" yang menegaskan bahwa apapun yang kita hadapi, sekalipun beban berat yang kita pikul, Tuhan tetap setia menopang kita dan tidak meninggalkan kita, asal kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan segalanya. Sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya. Tetapi jika kita mau menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan lagi, seperti pengakuan Daud pada Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku,
ketika badai kehidupan melandamu, jika engkau menaruh pengharapanmu pada Tuhan dan percaya dengan segenap imanmu akan pertolongan Tuhan, maka engkau tetap akan berdiri dengan kokoh menghadapi badai persoalanmu. Dan engkau akan berdiri sebagai seorang pemenang. Saudaraku, ketika penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakkan ada tak padamu sedang terjadi dalam hidupmu, perkara ini dapat diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir. Dan ketika bayi itu sudah lahir, maka sang ibu yang tadinya yang kesakitan itu, dia tiba-tiba rasa sakitnya akan hilang dan dia dipenuhi oleh sukacita yang besar. Saudaraku, harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan. Sebab jika kita tekun, iman kita akan menjadi kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Seringkali ketika pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mulai membuat perhitungan dengan Tuhan. Kita berkata, aku sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun. Aku sudah terlibat dalam pelayanan dan banyak berkorban harta untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan seakan tidak adil padaku? Tuhan seakan-akan tidak peduli padaku. Saudaraku, setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita akan baik-baik saja, tanpa hambatan, tanpa ada rintangan, seolah-olah kita seperti di jalan tol, lurus tanpa halangan, bisa berlari kencang. Demikian pun Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali, yang meskipun harus melewati badai, tetapi Raja Wali tetap mampu terbang tinggi. Raja Wali tidak pernah menyerah dan kalah saat menghadapi badai. Sehebat apapun itu badai, Raja Wali akan terus naik terbang tinggi mengatasi badai, dan badai itu ada di bawahnya. Karena Raja Wali terbang tinggi melampaui badai itu. Jika engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Sehingga engkau laksana Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Dan engkau akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, percayalah dengan segenap imanmu. Di dalam Tuhan akan selalu ada pengharapan di tengah penderitaan, persoalan, dan tekanan. Beban kehidupan yang berat seringkali membuat kita putus asa atau kehilangan pengharapan karena kita tidak mampu menanggungnya. Para tokoh-tokoh iman dalam Alkitab pun mengalami hal yang kita rasakan. Mereka pernah takut, mereka pernah cemas, dan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Namun, selalu ada pengharapan di tengah penderitaan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memang mengizinkan kita mengalami kesesakan agar kita tahu rasanya kelepasan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan agar kita tahu rasanya disembuhkan. Tuhan memang mengizinkan kita mengalami kesedihan agar kita tahu rasanya dihiburkan dan berbagai pertolongan Tuhan lainnya
dapat kita rasakan agar kita belajar banyak hal dalam kehidupan ini. Sebagai penutup renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru menyampaikan ringkasan renungan hari ini sebagai berikut. Mengertilah saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia Tuhan sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti. Dan pengharapan yang dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Sebab Tuhanlah perisai kehidupan kita dalam keadaan apapun juga. Berharaplah hanya kepada Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan tepat pada waktunya. Tetaplah engkau setia hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Akan tiba saatnya engkau hidup dalam sukacita yang besar. Haleluya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, meskipun jalan Tuhan itu rumit dan sulit, bahkan jalan yang tidak kami mengerti dan tidak kami pahami, tetapi kami bertekad dengan segenap iman kami akan tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, dengan memohon akan tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sudah merancang masa depan yang penuh kemenangan. Tuhan, senantiasa kami hidup berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau saja, mengandalkan penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Kami percaya akan rancangan Engkau yang baik, yang akan membawa kami kepada kemenangan yang sesungguhnya. Kami percaya dengan segenap iman kami, akan tiba saatnya kami hidup penuh sukacita dalam sorak-sore yang baru. Kami percaya jalan kebenaran-Mu tidak akan pernah mengecewakan kami semua. Semua jalan-Mu akan membuahkan keindahan pada waktunya. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar dan menghasilkan karya yang baik, dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang sedang istirahat di rumah, maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Bapa, kami mohon kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami. Kami tahu Engkau mengasihi saudara-saudara kami. Bapa, jamah saudara-saudara kami, Bapa, supaya mukjizat kesembuhan boleh terjadi. Dan saudara-saudara kami menikmati sukacita yang besar karena Engkau menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Kami merindukan mukjizat kesembuhan terjadi pada semua saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih, kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam permasalahan, sedang dalam pergumulan, sedang dalam beban beratnya. Tuhan Allah kami, Engkau memiliki hati yang penuh kasih, hati yang penuh belas kasihan. Biarlah hidup saudara-saudara kami tetap hidup dalam jalan kebenaran Engkau. Dan belas kasihan Engkau akan turun, Engkau akan jamah saudara-saudara kami. Engkau akan membukakan jalan-jalan yang tertutup, Engkau membukakan jalan-jalan yang baru. Engkau membukakan cara-cara yang baru, sehingga saudara-saudara kami dapat dilepaskan dari segala problem, masalah, dan persoalannya. Dan hanya oleh berkat kasih kemurahan Engkau saja, saudara-saudara kami dapat menikmati karunia kemurahan Engkau. Pemeliharaan Engkau sungguh nyata pada kehidupan saudara-saudara kami.
Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Tetaplah kuat, berjalan di jalan Tuhan, dan jalanilah hidup ini dengan menaruh harapanmu pada Tuhan saja. Haleluya. Jangan lupa berikan komentar Anda pada konten video ini. Bagikan renungan ini pada saudara, pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.